Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2011 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Beberapa hari ini kita membahas tentang tema-tema Natal. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Perhatikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara sudah menghafal bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan yang luar biasa. Tuhan datang ke dunia ini karena cintanya, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Makanya Dia sendiri yang turun tangan untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan untuk umat manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merujuk dalam konteks perjanjian lama, konsep keselamatan pada perjanjian lama, kita dapat melihat bahwa orang-orang yang hendak diselamatkan, mereka harus membawa korban kepada Tuhan. Nah, kalau itu diterapkan sekarang, saya melihat bahwa orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang kaya, hanyalah kalangan orang-orang yang berduit, karena mereka bisa memberikan korban kepada Tuhan untuk keselamatan pribadi mereka. Nah, untuk orang-orang yang menengah ke bawah, bagaimana nasib mereka? Melihat hal itu, Tuhan berinisiatif untuk turun dari sorga ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini adalah karya terbesar yang dunia tidak bisa berikan kepada kita. Ini adalah karya Tuhan yang luar biasa untuk keselamatan umat manusia. Dia datang ke dunia ini. Dia memakai rupa seperti seorang hamba. Dia menjadi sama seperti saudara dan saya, menjadi sama seperti kita manusia. Dia merasa lapar, dia tidur, dia merasa sakit dan lain sebagainya. Itulah keadaan Tuhan yang menjadi manusia. Saudara, selalu saya katakan, memang manusia menjadi Allah itu mustahil. Mustahil Samuel menjadi Tuhan itu mustahil. Tapi kalau Tuhan yang menjadi manusia, itu hal yang bisa Tuhan kerjakan. Karena apa? Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa memakai media apa saja karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita membatasi kuasa Tuhan dengan berkata, mana mungkin Tuhan menjadi manusia, itu berarti kita tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Dia bisa menjadi apa saja, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa itu turun ke bumi ini
menjadi seperti saudara dan saya, menjadi manusia. Dan dia mati untuk kita semua umat manusia. Dia menjadi korban anak domba Paskah untuk semua umat manusia. Jadi korban keselamatan itu terjadi 2000 tahun yang lalu sekali untuk selama-lamanya. Dan yang menjadi korban domba Paskah itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang menjadi korban Paskah itu untuk keselamatan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan di sini bahwa kasih Tuhan yang begitu besar menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar Dia buktikan dengan cara mati di atas kayu salib itu. Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa cintanya, kasihnya kepada saudara dan saya luar biasa besarnya, sehingga dia memberikan hidupnya kepada kita sebagai bukti dia mengasihi saudara dan saya. Saudara yang percaya kepada karya keselamatan Yesus Kristus Tuhan, saudara yang percaya diselamatkan. Amin. Saudara, kalau kita belajar tentang arti kata percaya itu sangat-sangat luar biasa. Saya sederhanakan. Orang yang tentunya yang kita percayai adalah orang yang dekat apa jauh. Saya percaya orang yang dekat dengan kita. Makanya kita mempercayakan mereka satu kepercayaan, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan lain sebagainya. Karena kita dekat dengan orang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengaku saudara orang percaya, tetapi saudara beribadah saja saudara dipaksa-paksa. Jangan mengaku saudara percaya Tuhan, tapi hubungan pribadi saudara dengan Tuhan begitu jauh. Jarang berdoa, jarang baca firman. Saudara, kalau saudara mengaku orang percaya, tapi saudara nggak dekat dengan Tuhan, itu menjadi pertanyaan besar di dalam hidup. Apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau hanya di mulut? Saya percaya, orang yang percaya kepada Tuhan, dia dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Amin. Dia tidak akan memisahkan, bahkan menjauhkan dirinya dari persekutuan. Tapi semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Itu orang percaya. Haleluya. Dan orang yang percaya, firman Tuhan katakan, mereka memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa alasan Tuhan sehingga Tuhan datang ke dunia ini? Karena cintanya yang besar. Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak mau saudara binasa. Tuhan tidak mau saudara mati dihukum dan dicampakkan ke dalam api neraka. Tuhan datang ke dunia ini karena dia mengasihi saudara dan saya. Sehingga dia rela mengorbankan dirinya buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema kebenaran firman Tuhan ini, kasih yang menyelamatkan. Amin. Yang pertama kita belajar saudara, kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Dan Tuhan mau kita mengasihi dia dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia. Saudara, itulah arti salib. Makanya saudara lihat salib, garis vertikalnya lebih panjang daripada yang horizontal. Karena kasih Tuhan kepada kita itu begitu besar, begitu dalam. Dan Tuhan mau kita mengasihi Tuhan
dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Dan garis horizontalnya, kasihilah sesamamu manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Dengar baik, Tuhan telah membuktikan kasih-Nya, cintanya kepada kita dengan cara mati di atas kayu salib itu. Saudara, Tuhan mengorbankan diri. Saya percaya orang yang jatuh cinta rela berkorban. Dan Yesus telah membuktikan 2000 tahun yang lalu dengan memberikan nyawanya karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Saudara jangan mengaku saudara orang yang cinta Tuhan, percaya Tuhan, tapi saudara tidak mau berkorban. Saudara, kalau saudara mengaku cinta kepada Tuhan, pasti saudara rela berkorban. Apa yang harus kita korbankan sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan? Waktu kita. Saudara perhatikan, ketika orang susah punya banyak waktu, tapi setelah dia diberkati, dia tidak punya waktu untuk Tuhan. Saudara, Tuhan mau saudara berkorban. Baik waktu saudara, berikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Berikan waktu untuk saudara memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Itu yang harus kita korbankan. Tenaga kita, ya, layani Tuhan. Selama kita masih hidup, layani Tuhan dengan segenap hati. Saudara, saya percaya orang yang cinta pasti dia melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengaku saudara orang yang cinta Tuhan, tetapi saudara nggak mau melayani. Orang yang cinta Tuhan, pasti dia terlibat dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, kita belajar. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Supaya kita hidup kekal. Banyak orang hanya katakan percaya di mulut saja, tetapi dalam kehidupan mereka jauh dari kata percaya itu. Tadi saya katakan, percaya itu artinya orang yang sangat dekat dengan kita. Dan kita betul melihat track recordnya, mengenal pribadinya. Kita melihat pekerjaan yang betul-betul sukses. Kita mengenal pribadinya, sehingga apa? Kita mempercayakan dia hal-hal yang lebih besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang memiliki hubungan spesial dengan Tuhan. Dia sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Amin. Dia sangat menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Itu orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengaku percaya kepada Tuhan kalau ibadahmu masih Senin Kemis, masih ditakar saudara. Setahun 2 kali, sebulan sekali aja. Hanya minggu pertama supaya dapat perjamuan dan lain sebagainya. Itu menandakan saudara bukan orang percaya. Saudara betul orang Kristen, tapi saudara bukan orang percaya. Orang yang percaya pasti hubungan dia dengan Tuhan sangat intim. Amin. Dia sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Dan dia betul-betul beriman kepada Tuhan. Haleluya. Dia melangkah dengan iman, hidupnya dengan iman. Itu orang percaya. Walaupun kenyataannya dia membutuhkan mujizat, dia sudah berdoa bertahun-tahun, bahkan belasan puluhan tahun, tetapi tidak terjadi mujizat dalam kehidupan. Tetapi semangatnya untuk tetap percaya kepada Tuhan walaupun tidak terjadi mujizat. Doa-doanya belum Tuhan jawab, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Itu orang percaya. Amin. Banyak orang hanya percaya kalau terjadi mujizat. Tapi kalau tidak terjadi mujizat, tidak percaya dia. Saudara, orang yang percaya mau terjadi mujizat kek, mau tidak kek, dia tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya dari mulut saja, tetapi dari perbuatan, tindakan kita kepada Tuhan. Haleluya.
sehingga kita yang percaya akan diberikan reward yang diberikan Tuhan langsung, yaitu hidup yang kekal. Haleluya. Yang ketiga, kasih yang menyelamatkan. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu misi besar Tuhan. Tuhan tidak datang ke dunia ini untuk menghakimi. Seberapa besar pun dosa yang saudara lakukan, Tuhan tidak akan peduli itu selama saudara kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Sehitam apapun masa lalu saudara, Tuhan akan ampuni. Karena Tuhan mengasihi nyawa saudara. Tuhan mau menyelamatkan saudara. Tuhan Yesus telah membayar mahal dengan cara mati di atas kayu salib untuk menebus saudara. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan saudara, bukan untuk menghakimi. Coba saudara lihat di ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang tidak menghakimi saudara, tetapi menyelamatkan saudara. Amin. Jadi saudara tidak peduli dengan masa lalu. Yang Tuhan lihat adalah sekarang kehidupan. Saudara, yang sekarang ini menentukan masa depan. Jadi saudara harus memutuskan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya saudara diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau percaya sungguh-sungguh. Kita betul-betul cinta Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan mau saudara diselamatkan, bukan menjadi terdakwa untuk dihakimi. Tidak. Tuhan mau saudara dan saya diselamatkan. Haleluya. Hari ini kita belajar kasih yang menyelamatkan. Alasan Tuhan datang ke dunia ini karena cintanya yang besar kepada saudara dan saya. Coba saudara perhatikan. Pernah nggak saudara bertanya, siapa kita sehingga Tuhan rela mati menebus dosa saudara dan saya? Siapa kita? Begitu berhargakah kita sehingga Dia datang ke dunia ini menjadi seperti kita manusia, lahir di kandang domba dan mati secara tragis di atas kayu salib itu untuk menembus saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini mendapat satu anugerah yang luar biasa. Kalau bicara anugerah itu kan sebenarnya hadiah yang sangat-sangat besar yang tidak layak kita terima, tapi Tuhan berikan kepada kita. Siapa kita sehingga kita mendapat anugerah keselamatan yang luar biasa besar itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Yang kedua, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga, kita belajar. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya, semua umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mempedulikan masa lalumu yang buruk, yang kelam, yang hitam itu, yang jahat, yang penuh dengan catatan kriminal. Tuhan gak peduli dengan masa lalu, Tuhan peduli dengan masa depan. Ambil keputusan sekarang untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka saudara akan diselamatkan. Haleluya. Tuhan tidak menghakimi saudara, tetapi menyelamatkan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami tentang arti kasih yang menyelamatkan. Begitu besarnya cinta Tuhan kepada kami sehingga Engkau sendiri yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Ajar kami supaya kami terus percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi dengan tindakan perbuatan kami. Hamba berdoa
biarlah firman Tuhan yang meneguhkan kami bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kami, umat manusia, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan kami semua orang-orang yang berdosa. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup pribadi mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, hasil dalam segala hal. Hamba berdoa Tuhan lawan, Tuhan jamah semua pendengar. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau ada yang lemah imannya, Tuhan teguhkan, kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi setiap pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubutu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.